إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا وفقنا لطاعتك واسم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi iki iku fasal. Wa jumlatul amri utawi ringkese perkara utawa ringkese keterangan annaka iku setuhune sira ida nadorta tatkalane angen-angen sira diaklika kelawan akal sira ayyuhar rajul he eling wong lanang fa'alimta mongko ngerti sira anna dunya ing setune dunya la baqa'a iku ora langgeng iku maujud laha ketue dunya wa anna naf'aha lan setune manfaate dunya la yafi iku ora nuhoni ora ngimbangi apa naf'u bidurriha kelawan mudharate dunya wa tabi'atiha lan pira-pira tuntutane dunya min kadil badani nyatane kangelane awak wa zuhlil qalbi lan ketungkule ati fid dunya ing dalam dunya wal adzabil alim wal adzabil siksa al alim kang banget larane wal hisab lan hisab at-tawili kang suwe fil akhirati ing dalam akhirat alladzi la taqata kang ora ana kuat iku mawujud langkah kedue sira kelawan ngadepi azab lan hisab. Fa idza alimta mongko tatkane ngerti sapa sira zalika ing mangkono anna dunya la baqa'a jiddan kelawan banget jahatta mongko gedeng sira fi fuduliha ing dalam fudulil dunya wala tahud mongko nuli orang ngalap sira minha saking dunya illa angin ma ing barang la buddha kang ora kena ora langkah kedue sira la buddha kang kena ora iku maujud langkah kedue sira minhu saking ma fi ibadati rabbika ing dalem ibadah marang pangeran sira wa tadab lan ninggal sira atana uma ing nikmat wa taladu dalan enak-enakan ilal jannati supaya bisa tumeka marang ngasilaken nikmat ing dalam swarga dari naim omah panggonane kenikmatan al mukimi kali netepi fi diwari rabbil alamin ing dalam ngersane pangerane wong alam sakabeh al maliki kang nglakoni al qadir tur kang kuwasa al ghani tur kang sugih al karim tur kang loman wa alimtah lan ngerti sira anal khalqa ing setune makhluk la wafa iku ora nuhon iku maujud lahum kedhe khalqi wa namu'natahum lan setune oleh gawe musakep utawa ngerkoso makhluk aksaruh iku luwih akeh min ma'unatihim tinimbang oleh nulungi makhluk fima ing dalam barang yaknika kang manfaat apa mah kang sira wa tarakta lan ninggal sira mukhalatahum ing nyampuri makhluk illa fima angin ing dalam barang la buddha kang ora kena ora iku maujud laka sira minhu
saking ma tantafi'u ngalap manfaat sira bi khairihim kelawan kebagusane makhluk wa tastani bulan ngedoisro min durihim saking mudharati makhluk wa taj'alu lan dati'atan sira sohbataka ing kekancan sira liman marang wong la tahsuru kang ora ugi sok sira fi sohbati dalam ngancani man wala tandamulan ora keton sira ala khidmati ing atase ngladani atau taat man iki Allah wa unsaka lan dateaken sira ka ing siwan wan saka lan dateaken sira ing aringe sira ing unsaka ing aringe sira bi kitab kelawan ningali kitab man ya kitab Allah wa mulazamati kalan oleh ira tetepi iya ing man Allah bayakunu mengkonuli ana sapa man Allah iku laka nulungi marang sira bikul halin lawan saben-saben tingkah wa taroh lan ningali sapa sira minu saking man kul jamilin ing sakabehane kebagusan wa ifdalin lan oleh paring kanugrahan wa tajidu lan nemu sirahu ing man inda kulina ibadah ing dalam nelikane ngadepi saben-saben pondo boyong di dunia kang temurun ing dalam dunia wal akhirah lan akhirat. Mari nek kopi banter suara banter. Alhamdulillah. Untuk tipu untuk ini diriane kan di hutan. Gila. Di salon banter-banter diri, padahal salon itu banter. Corongnya gimana? Banter. Di faslun, alhamdulillah. Ada kabar gembira waktu Maulid Nabi. Ternyata kita ngaji ini mirip dengan yang ada di Tarif Hadramut sana. Ya. Alhamdulillah. Tinggal satu sing turun sholat Isra. Sholat Isra. Sampai setelah kerja sih ada sholat Isra berapa ya? Wih, kayak kadang nutup-nutup lagi ya. Susu kadang ngatus kan. Tahu toh, kan nutupi kerja sekolah ya. Jadi sholat Isra wis tak diganti sholat duha ya apa-apa. Persis ngene tarim wono, berarti tarim pindangan itu tadi kan bakuru ini persisnya. Faslun utawi iki iku fasal, jadi wa jumlatul amri ini ringkas dari keterangan annaka idza nadurta bi aqlik, jika engkau sesungguhnya engkau jika memandang berangan-angan dengan akalmu, jadi angan-angan dengan akal, jangan sampai keliru angan-angan dengan dengkul ya. Jadi angan-angan berpikir dengan akal, termasuk mensyukuri nikmat Gusti Allah, memanfaatkan akal. Akal kita ini untuk berpikir, tapi kita sering menyia-nyiakan akal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Datang akalnya gak gawe, mendahulukan nafsu. Karena kalau sudah nafsu, yang menang akalnya sudah gak bermain sama sekali. Masuk pinter ya apa? Sudah seperti orang bodoh, karena nggak berjalan akalnya. Ibarat punya kaki nggak dibuat jalan. Jadi dalam doa berarti ayo Rasul orang laki-laki ini perempuan juga masuk ini. Falinna anak dunia la baqalaha. Maka engkau tahu
sesungguhnya dunia itu tidak abadi. Sesungguhnya dunia itu tidak abadi. Wa anna naf'aha la yafi' bidunya. Dan sesungguhnya kemanfaatan yang dunia ini tidak bisa mengimbangi dengan kemudorotannya. Jadi masih berat mudorotnya. Jadi kemanfaatan dunia ini tidak bisa mengimbangi dengan mudorot dunia. Tapi kita, nafsu kita lebih cenderung terhadap kenikmatan iman, sampai tidak memperdulikan mudorotnya. Itu semuanya nah senangnya mari ngono ya betul. Bes ketemu bes mati nambah wis. Seiring para balipan kata nafsu. Sing ngaji kita ini sing gak ngaji. Wa tabiatiha, dan beberapa tuntutannya dunia. Jadi kemanfaatannya dunia la yafi bidunya wa tabiatiha, itu tidak bisa mengimbangi dengan mudorotnya. Mudorot itu bahayanya dunia dan tuntutan itu dunia. Min katil badan, nyatanya min katil badan, payahnya badan kita badan disibukkan badan itu sibuk enak saat ini melo sibuk. Wah ini sudah wis payah loro kabeh, manfaatnya titik mari ngono ilham kari itu. Jadi kemanfaatannya itu gak bisa ngimbangi daripada mudorot dunia. Dan termasuk tuntutan dunia meningkatkan badan saking payah ibadah. Emang kalau kita payah badan kita tapi nggak dapat akhirat sama sekali. Wasuhlil qalbi fid dunya, dan sibuknya hati di dalam dunia. Atine sibuk dengan dunia. Iki gak kira tenang uripe gak akan tenang disibukkan dengan dunia. Atine loh iki. Sing maksudnya atine, ada orang yang bekerja keras tapi gak masuk ke dalam hati, yang gak masuk ini, bukan termasuk itu. Karena orang sibuk kesehariannya disibukkan dengan dunia, tapi tujuannya untuk akhirat. Ini beda. Itu sing dohire dunia tapi hakikatnya akhirat. Ini yang menjadikan hatine sibuk, disibukkan dengan dunia. Hatine sekarang mana wis urusan kenikmatan dunia, numpuk dunia, enggak ada tujuan akhirat. Itu yang menjadikan sibuknya hati di dunia. Bukan sibuk penggawaian dulu. Ya, hati-hati. Jangan salah paham. Kalau sibuk penggawaian tapi artinya enggak sibuk kan ada. Boleh bekerja keras, tapi artinya enggak terhadap dunia, tidak mengejar kemewahan dunia, bukan, hanya mengejar untuk mencapai tujuan untuk ibadah kepada Allah, sebagai mencari bekal sangune dikai ibadah. Contohnya kalau punya yayasan yatim piatu dan sebagainya, otomatis ia sibuk untuk mencari dunia, tapi dunianya itu untuk akhirat. Kamu untuk duit tanggungan yang banyak. Orang sibuk seperti ini bukan termasuk sibuk dunia itu. Mendohiri
dohiri tok tapi artinya akhirat. Jadi orang yang disibukkan dunia memang mencari dunia untuk kenikmatan dunia, untuk kemegahan dunia, nggak ada untuk tujuan akhirat. Nah ini orang yang rugi nih, hanya dapat kepayahan wal azabil alim dan mendapatkan siksa yang pedih besok di akhirat. Wal hisab at-tawil dan hisab yang panjang yang panjang. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita dipenuhi dengan harta tapi tanpa hisab. Enak, ono dunya duwe akeh, toko sapa perlu yang fulus. Fulus, duwe tok fulus kayak kebahagiaan tapi besok yang akhirat dighairi hisab. Ini bisa terjadi sampai sakit ngoten niku. Bitaufikillah. Tapi tujuannya untuk akhirat. Dari apa yang kita keluarkan, kita tasarufkan ini untuk akhirat insyaallah. Nanti nggak ada hisab. Bisa-bisa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Wal hisab at-tawil fil akhirah alladzi la taqata laka bihi. Yang mana kau tidak akan mampu, tidak akan kuat dengan hisab itu. Hisab yang panjang itu sama saja siksaan. Siksaan bayang sampai 300 tahun. Di 300 tahun dihisab. Ya apa kamu selama ini hanya terus mangane sampai telung piring lho kok iso. Ayo apa tujuan? Iso goro wis. Iso goro. Ya donya iso goro. Ono yang akhirat iso cangkeme dibuntu ambek sudah dibuntu wis. Jadi tangan ini bisa bicara, telinga bisa bicara, semua sekutu tubuh bisa bicara. Lesane wis sudah rekene nyaksekno tangannya nyaksekno, lesan nggak bisa bicara sudah. Kayak segoro, kenapa? Tangannya bisa bicara, otomatis sudah, otomatis. Kalau sekarang kan kayak iso nyakseni, jadi kamu ditanya, kamu korupsi ya? Tangannya kayak iso ngaku, lesannya iso dusta dan sebagainya, tapi besok di akhir nggak bisa. Karena semua sekutu badannya bisa bicara nanti. Karena kalau sampai kalau duduk-duduk, itu walaupun tidak di dalam pengajian, kita ngobrol supaya bumi yang kita injak ini tidak bisa menjadi saksi, kita pada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bukan hanya di majlis saja, kita pulang dari jangkongan, kita pamit, kita baca itu. Jadi insya Allah dosa-dosa kita ketika bicara itu akan diampuni oleh Allah, dan bumi yang kita duduk ini tidak bisa menjadi saksi kelak. Sudah terlebur dengan bacaannya sampean tadi. Wa'idhalin tadhalika, jika engkau sudah tahu tentang sesungguhnya dunia itu enggak abadi, dan seterusnya, dan dengan sungguh jahat dan fuduliha, maka engkau akan zuhud di dalam kelebihannya dunia. Enggak akan berlebihan di dalam dunia. Tapi kenyataan ini kalau sampean ini sakit zuhud atau bodoh. Kita mengambil dunia ini hanya sekedarnya atau berlebih-lebih. Koyok ini banyak fudulnya, koyok ini. Resi amal fudulnya ya jelas ada hisab di situ.
Tapi kalau kita mengambil secukupnya untuk ibadah, insya Allah bebas daripada hisab. Fala tahsud minha. Jika engkau tahu dunia ini nggak langgeng, kemanfaatannya tidak ngimbangi daripada apa mudaratnya dunia, tuntutan dunia, seperti payah dan sebagainya, sibuknya hati, ya, maka engkau akan mengambil, engkau akan zuhud fitulia dari kelebihan dunia. Wala tahtud minna illa ma la budda laka minhu. Maka jangan engkau mengambil dari dunia kecuali ma la budda laka minhu. Yang kecuali apa yang harus kamu ambil. Sing wajib toh sing diambil, sing gak wajib gak diambil. Niki kulo sing berat ngeten iki niku sampean. Kulo berat santet. Nggih. Warna ketok keminter apa jeneng ketok sing luwe apik lho. Oh, wadang ati ya. Kepingin nafsu sing gak trimo. Jadi malam ini nufi ibadah di Rabbika, cukup kau mengambil untuk ibadah pada Tuhanmu. Wadadak atana wadadak, tinggalkan kenikmatan dan kelezatan ilal jannah, supaya kita bisa sampai menghasilkan nikmat di surga. Karena besok kenikmatannya orang yang miskin dengan orang yang kaya itu beda. Ini kalau bisa sampai kurangi kenikmatan di dunia ini supaya apa? Kenikmatan yang ada di akhirat sampai akan lebih. Ini harus orang sing dikret. Contohnya ngeten. Tiang sing rokokan atau ini dunia ambek sing boten rokokan. Beda besok. Yo gini akhirat ya asal rokokan ya, asal rokokan. Ini akhirat. Tapi sing tahu rokokan dunia ambek sing boten nggih beda rasane. Jadi besok sing gak rokokan ana dunia ya, kaya awan ini gak rokokan ana dunia ya. Besok ini akhirat rokokan ngalah-ngalahi ya. Sing rokokan segede-segede itu ya, beda. Kenapa? Karena mereka sing rokokan dunia sudah merasakan nikmat ya ana kene dunia, kene akhirat gak sepiro. Tapi bagi orang sing gak merasakan nikmate, napa? Rokokan kene dunia besok di akhirat luar biasa. Karena orang yang cerdas, wis tak dari besok aja ini akhirat kenikmatan ini untuk di dunia ini hanya apa? Secukupnya aja. Jadi ilatan dan naim al-muqim fi jiwari Rabbil alamin. Karena di surga ini kenikmatan yang langgeng dan tetap fi jiwari Rabbil alamin, tetangga dengan Rabbil alamin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wali-wali ini Gusti Allah itu ingin masuk surga bukan karena surganya, karena di dalam surga itulah kita bisa memandang Allah. Karena di surga lah kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Nikmati surga dengan nikmati berjumpa dengan Rasulullah ini jauh. Nikmatan berjumpa dengan Rasulullah daripada surganya. Makanya orang yang merasakan manis ilmu belajar kaya orang ini suatu. Jadi termasuk kita hadir dalam masjid taklim ini seperti di surga,
nikmat. Sumpah-sumpah hilang, hilang. Metu sih gimana itu? Metu sih. Jadi orang sing hilangnya cepet, orang sing rada suwi. Sampai perhatian, waktu ngaji hilang sumpah-sumpah. Kok metu? Sudah luar. Orang sing rada suwi sumpah kayak teko. Orang sing, untung-untung terus sampai sumpah. Ngaji mana? Tapi nggak sampai sumpah urusan dunia. Perhatiannya merasa apa? Tenang, anteng. Al-Malikul Qadir, Al-Malik kang ngrantoni, Al-Qadir kang kuwasa, Al-Ghani, Al-Karim, yang sugih dan yang sugih kaya, Al-Karim dan Roman. Karena keliru kalau kita berharap kepada manusia, keliru. Kita berharap kepada Allah yang maha kaya, yang maha dermawan. Allah. Wa'alimta anal khalqa la fa'alahum wa anna muqaddam aktsara min ma'unati. Maka engkau tahu sesungguhnya makhluk apa tidak mencukupi. Lalu bagi engkau wa anna muqaddam aktsara min ma'unati. Sesungguhnya musakote makhluk itu lebih banyak daripada oleh nulungi makhluk. Malah makhluk ini sing akan nyerimpeti daripada nulungi. Akan nyerimpeti, maksudnya nyerimpeti ibadah malah Gusti Allah dan sebagainya daripada nulungi mau nanti pertolongannya makhluk. Fima ya'nika wa tarakta mukhalatan illa fima la tudraka. Jadi kalau sudah tahu kamu bahwa manusia itu lebih banyak nyerimpeti daripada nulungi dan sebagainya, maka cukup bagimu ma'una fima ya'nika wa tarakta mukhalatahu. Jadi sampai bisa mengambil kemanfaatan dari mereka, yaitu manfaat apa? Kalau kita berhubungan dengan manusia itu ono manfaatnya, ya manfaat dunia, ya manfaat akhirat. Kalau manfaat dunia dan akhirat ditinggalai, tentai waktu, urusan suhul monggo sampai hubungan, suhul ono manfaatnya. Kalau manfaatnya biasa, terus ono manfaatnya akhirat. Iki kalau hubungan suhul ini, tapi iso dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus kita raih itu. Tapi kalau kemanfaatnya dunia dan akhirat, tinggal mengenai waktu. Makanya orang besar, kiai-kiai gede itu dijadwal bertamu itu. 24 jam ke atas 10 ngeten boten. Ini tamu sekian, dibatasi karena itu banyak untuk Allah dan sebagainya. Jadi dibatasi terusan nanti. Bisa-bisa habis waktunya untuk ngurusi manusia. Akhirnya ya terganggu untuk taqarruban ilallah gitu. Kalau saya 24 jam masih turun dari kiai ya, saya ngajari niru gaya kiai, niru gaya itu dianggap kiai. Apa mana iso ngelakoni dan sebagainya. Antafiu bi khairihim. Jadi kau bisa mengambil kemanfaatan bikhairi dengan kebaikan mereka. Ya sing api majlis taklim, teman-teman yang soleh, kita ambil kemanfaatannya. Wa tastanibu min dzurrihim, dan kau harus menjauh dari bahaya mereka. Jadi kalau kita punya teman kita ini yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan yang mendorong
seperti kita yang membahayai terhadap diri kita, maka kita jauhi. Jadi wong kang soleh kumpulono iki kalau ada kemanfaatan. Wong kang soleh kumpulono karena ada kemanfaatan nanti di akhirat. Waliane wong kang toleh yo dono. Ada tenan. Apa kok itu? Karena mudarat kita nanti. Ini akhirat. Jadi wa taj'alu suhbata liman la tahsar fi suhbati. Maka jadikan suhbataka pertemananmu liman la tahsuru fi suhbati. Yang kau enggak rugi untuk menemaninya. Siapa sih enggak rugi menemani? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berteman dengan Allah, berteman dengan Allah, bersahabat dengan Allah, engkau enggak akan rugi. Wala tandamu ala khidmati, engkau tidak akan betul, engkau tidak akan menyesal ala khidmati untuk berkhidmat kepadanya, berkhidmat kepada Allah. Saya sampai khidmat nama manusia, ya, wadan filah ini, ya. Kalau popo, ngaplu, betul apa gak ketut? Betul, nek khidmat nang Gusti Allah, gak ada penyesalan kamu. Pasti kau akan dapat balasan dari Allah. Setidaknya nanti, uripe sampai nang Indonesia itu tenang, ayem, gak harus begitu. Jadi ayam tentrem ini nggak harus kaya. Kadang kaya dipenuhi dengan kekayaan tapi sumpah terus. Karena apa? Tidak ada kedekatan diri kepada Allah. Ada orang itu yang diberi rezeki pas-pasan, bahkan rezeki ini kurang, kadang ngonten, kadang boten, tapi diberi ketenangan hati. Ini. Jadi sergepe ibadah sampeyan itu kan dadi rasul dohir. Ya. Jangan salah aku sholat wis nemu kok sik pancet melarat ae. Loh, sholat sampeyan utawa gak sholat jenenge rezeki kan kok ditentokno nggih. Nonton ngene, apa? Kandungan wis ditentokno. Wong sing maksiat sampai sing taat rezeki ini sakmono ya sak nonton. Terus sing dadekno coba keberkahan. Contohnya orang sing ahli maksiat dengan ahli sing ibadah. Seumpama podo ini, ya bayarannya podo. Kono sak pabrik, ya sak pabrik sak tingkatan. Bayarannya podo wis, sak ulane pinten? 6 juta coba, podo 6 juta. Sing siji ahli ibadah, sing siji boten. Anake nggih sami gadahi bokaline, podo. Tapi kok cukup, iki kok boten cukup, iki kok sumpah tok ae, iki kok sing boten. Itulah apa? Dilihat ketakwaannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra dan sebagainya. Itu berkah, kayak cukup. Jadi berkah itu nanti harta yang didapat ini gak sia-sia, akan digunakan hal-hal sing positif, hal-hal sing ndadekno apa? Barokah sing ndadekno kita uang ini untuk akhirat dan seterusnya, untuk ibadah dan sebagainya. Akan dikira cukup didadekno tenange hati. Lho iku sik kurang padahal karena gak barokah. Gak barokah akhirnya uang punya banyak yang terhambur, yang tersia-sia, akhirnya kurang akhirnya korupsi. Ya. Atau bayarnya semakin korupsi dan kan tidak ada keberkahan.
tidak ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa, Mas Merek. Jadi sampai sergap sholat, sergap ibadah, sampai ditakdir melarat ya tetap melarat. Tapi Allah memberi kemudahan, memberi jalan keluar kepada kita. Karena apa? Karena ketakwaan kita itu mandi. Jadi tidak menjadikan takwa sampai suki utawa boten. Jadi napa? Ya suki hati. Kalau wong kadang putus asa, waktu sedonga suki sok pancen melarat wis kata waca dongane. Kata itu, itu salah. Apa pengertian? Mereka suki itu akeh duwike ngoten bae. Boten, jadi diberi keberkahan sampai. Ya Allah, sampeyan paringi suki ya Allah. Kok si pancen melarat. Maksudnya sampeyan nyongko donga sampeyan gak terima. Akhire mandeg gak donga iku wis gak donga iku wis gede maheng. Terus sampeyan rumah. Walaupun sampeyan dohiri kok si pancet ae. Kok kena kanker kantong kering. Tapi pada hakikatnya sampai sudah diberi kekayaan hati, iso nerima, iso hati ini tenang, anteng dan sebagainya, gak gelem korupsi dan sebagainya. Itu juga merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban Gusti Allah gak harus mengikuti dari nafsu kita. Kalau kita donga kan biasa sesuai dengan nafsu donga kita ini rata-rata jihad. Jihad. Ya yes kudu keturutan. Itu peraturan Gusti Allah itu harus punya adab. Ojo donga wis kudu turut sampai turut ya Allah, itu jenenge nafsu. Kita donga nang Gusti Allah. Untuk jawabannya, untuk Allah mengabul itu serahkan Allah. Serahkan kepada Allah. Karena pilihan Allah itulah yang terbalik. Yang terbaik, yang terbalik. Pilihan Allah itu yang terbaik. Karena sampai jauh suki malah kayak melarat gitu. Yang melarat itu yang terbaik. Loh aku jauh suki kok tambah kayak melarat. Semua nurutin nafsu sampai kayak suki, wes sampai punya ancang-ancang, ini, wes tambah ada nang Gusti Allah. Ini tak jawab tes dungane. Justru jawabannya dengan apa? Kebalikan dari apa yang kita minta. Akhirnya kok tambah ini awake. Tambah dekat kepada Allah. Sampai itu jawabannya Gusti Allah. Jadi jawabannya Gusti Allah itu harus cocok dengan nafsu kita. Bahkan banyak jawabannya Gusti Allah itu jauh daripada arepane tujuannya nafsu itu. Boten ngaji ngeten iki gak boten peka. Karena ngaji insyaallah peka sampai. Jadi ternyata seperti kita memohon kepada Allah panjang umur. Padahal umur itu ditetapkan di dalam kandungan. Jadi apa? Sampai minta pada Allah tawil umur, panjang umur ini. Umur sampai tetap, tapi umur sampai diberi barokah. Walaupun sampai sudah meninggal, ini bisa saja tetap barokah umur sampai memang kalau amal jariah, meninggalkan anak yang soleh, ilmu sing manfaat dan sebagainya. Seperti Imam Ghazali dan sebagainya, beliau umurnya berapa nggak sampai tua, tapi sampai sekarang seakan-akan beliau masih ada. Ini barokah fil umur. Ono sing umurnya sampai orang kafir sampai atus-atusan mati wes gak barokah umure teh. Jadi kita memohon kepada Allah qawil umur li ta'atik, untuk taat kepada Allah itu diberi keberkahan. Umurnya tetap ada wes sesuai dengan apa yang ada di
di Lauhil Mahfuz sing ditentokno ngene kandungan iku mah. Kan ojo wae mati peswaya ya wayahe. Ya. Dan kita upayakan apa? Bekal untuk kehidupan setelah mati. Gitu. Jadi kau jadikan pertemananmu itu liman latasur fisubati, yang mana kau gak akan rugi dengan pertemanan itu, yaitu berteman dengan Allah. Wala tandam ala khidmat, dan kau tidak akan menyesal ala khidmat, itu berkhidmat kepadanya. Kau gak akan rugi berkhidmat kepada Allah. Wa unsaka bi kitabihi, dan kau menjadikan kesenanganmu maramu bi kitabihi, dengan melihat kitabnya Allah. Wa mulazama iyyahu, dan kau menetap melazimi kepada Allah iman. Fayakunu, kalau sampai sudah gitu, sudah khidmah kepada Allah, kau berteman kepada Allah, berkhidmah kepada Allah, yang menjadikan kitabnya sebagai pedoman, dan kau melazimi Allah, fayakuna bi kulli hal, maka ada Allah laka bagimu bi kulli hal, dalam segala keadaan. Dalam kondisi apapun Allah senantiasa ada. Dalam kondisi support Allah ada. Dalam kondisi kita musibah yang kita dapat, Allah senantiasa ada. Jadi kita diberi kesabaran oleh Allah, diberi kuat. Jikalau kita nggak dekat kepada Allah, kita mungkin putus asa dan sebagainya. Tapi kalau kita senantiasa fayakun laka bi kulli hal, Allah senantiasa ada laka bi kulli hal, dalam kondisi apapun Allah senantiasa menyertaimu. Jadi kamu dimanapun berada, Allah senantiasa menyertaimu. Karena khidmatmu kepada Allah, karena Allah yang kau jadikan teman. Jadi gak takut sama sekali dalam kondisi apapun. Karena senantiasa disertai oleh Allah. Musibah berat-berarti loh, dikit sabar ambil Gusti Allah. Karena Allah senantiasa diberi kekayaan yang luar biasa, hitungannya dikei sugih sak donya. Ya, sak donya sampai terus sugih semua. Karena kita selalu khidmah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai teman, maka Allah senantiasa ada pada diri kita. Kita tidak akan lupa dengan Allah. Kita tidak akan gunakan kekayaan kita untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Wataro minhu kulla jamilin, maka engkau melihat minhu dari Allah kulla jamilin, terhadap segala hal-hal yang bagus, wa ifdalin, dan kanugrahan-kanugrahan. Kau akan melihat. Jadi diuji gak duit, kau melihat jamin, Masya Allah, Gusti Allah cinta nang awak. Ini awak ditubuh awak Gusti Allah, sabar, alhamdulillah, gak merengut belas nang pasar, mulai oleh apa-apa, tapi eling nang Gusti Allah. Oh iya, Gusti Allah sing muji, tapi Gusti Allah cinta nang kepada saya ini, istri mau cerita dan sebagainya. Ya, ini nggak ada sumpah sudah. Ya, orang-orang yang benar-benar beriman ini kalau sumpah itu kalau sumpah masalah dunia. Jadi tidak benar artinya anteng. Lek sumpah ke besok akhirat itu tidak benar bagus antengnya hati. Lek sumpah ke sing tidak benar sumpah ke hati ini urusan dunia. Jadi ini yang
Jadi fayakun laka bikuli halin, maka Allah senantiasa ada untukmu bikuli hal, dalam segala hal selalu Allah ada. Karena mereka kalau sudah tingkatan ini, mereka nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawfiqu kulli jabula jami wa ifdal wa tajidu inda kulli na'ibat fid dunya wal akhirah. Dan engkau mendapatkan Allah inda kulli na'ibat, di dalam setiap menghadapi bahaya fid dunya wal akhirah, yang datang di dunia dan akhirat. Allah senantiasa ada. Jadi jika engkau menghadapi bahaya di dunia dan akhirat, Allah senantiasa ada. Apalagi besok ketika di masa, Allah senantiasa ada. Kau dapat naungan dari Allah. Di mana orang-orang kepanasan dan sebagainya sibuk, kau dapat naungan dari Allah. Tidak sampai telanjang sampai diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana saja kau berada di dunia, di akhirat, dalam kondisi bahaya dan apapun, Allah senantiasa ada. Ini kalau orang benar-benar khidmah kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah. Kuat terus Pak. Kamah koyo barang olah kamu sedawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhfadillaha tajidhu haitsu ittajahta wa alimta anna syaitan habisun qad tajarrada limu'adatika fasta'id bi rabbikal qadir al-qadir min hadzal qalam al-la'in. Ikhfad ngeraksa sirah Allah yang kusi Allah, ing haki Allah. Ikhfad ngeraksa sirah Allah ing haki Allah, tajid mongkon nemu sirah hu ing Allah. Jadi hale nemu sirah ing Allah ini hale nulungi sirah aisu ing dalam panggonan itajahta sekiranya madhab sira wa alim talan ngerti sira anna syaitana saking setune setan itu hobisun banget olone kota jarrodah dan teman-teman siap sapa setan Allah kan den laknati wala taqfulan ojo lali sirohan maka ini saking piro-piro reko doyone setan wa masodi hilang piro-piro jaringe setan pada truda mongko sebab bisa nolak sirohan setan bidzikrillahi subhanahu wa ta'ala lawan zikir iling Allah Subhanahu wa ta'ala wala taba'anna lan ojo merduli ojo ngopeni sira indalika kelamun kono setan fa inna muslim setan fa inna muslim nolak setan iku yasirun gampang ida doharat tatkala ni pertelo mingkasan sira apa azimatul rijal sejo kukuwe wong lanang kang sempurna. Nih, jadi dawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW, ikhfatillah, jagalah hak-haknya Allah, jagalah hak-haknya Allah. Tajidhu, maka engkau mendapatkan Allah, kau akan
kita, menolong kita. Haitsu itajahta, di dalam engkau menghadap kepadanya. Kalau kita menjaga hak-hak Gusti Allah, maka Allah senantiasa menolongmu ketika engkau menghadapnya. Wa'alita anna syarqa bisun qad tajarradal la'in, dan kau tahu bahwa sesungguhnya setan itu jelek, sangat jelek. Khobis itu sangat jelek. Qad tajarradal la'in, mereka siap, setan siap. Wala takful an makanihi, dan kau jangan lupa dari tipu dayanya setan wa masayidihi, dan jaringnya setan. Makanya tahu jaring setan. Sampai lupa ya, sampai lihat kita di mana apa jaring setan. Oke. Wata terus dahulu, maka engkau tolak. Jadi nolak setan itu gampang. Cek-cek. Cek-cek, sing soro itu nafsu. Oh setan ya, oh patut dan kamu tolak wis. Kamu tolak, kamu turun. Kamu tolak bidzikrillah SWT, dengan zikir dan Gusti Allah Ta'ala. Dengan zikir setan sudah lari, sudah eling. Setan takut, gemeter. Ibarat kita melaku nang kene alas sing angker, ya apa sampe? Wani sampe. Singun lagi, kita mau ngumpul sampe. Setan itu lebih dari itu. Jadi kalau sampai ingat kepada Allah, setan itu ketakutan. Setan itu ketakutan. Ini bangsanya itu. Saya kena Umar, saya Umar lewat apa? Gang sini, setan kawan layu roto, setan. Lewat dia saya kena Umar. Jadi sebenarnya bukan anak saya Umar lebih pada takut karena orang-orang yang zikir kepada Allah. Wala ta'ba'an nabi dzalik. Jangan peduli dengan setan yang lain. Fa'innahu yasir. Sesungguhnya menolak setan itu ecek-ecek. Setan yasir, mudah. Jadi menolak setan itu yasir. Ini mudah. Loh bagi kita kok sulit. Bagi kita kok sulit menolak setan. Loh keterangan Imam Ghazali kok mudah, gampang. Berarti ono sing perlu dikandani pada diri kita. Ini keterangan Imam Ghazali menolak setan itu gampang, bagi kita kok sulit. Itu mudah. Idza dhahara minka azimatur rijal. Itu kita bisa mudah untuk menolak setan jikalau sudah tampak darimu azimatur rijal, tujuan yang sempurna untuk menuju Allah. Sampai benar-benar kuat tujuannya Allah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, itu mudah untuk apa? Menolak setan. Tapi kalau tujuan kita sih krono menungso, krono ini ya masih kesulitan kita. Termasuk kita ini, termasuk saya masih kesulitan. Krono banyak apa? Keinginan-keinginan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang menjadikan apa? Sulit kita untuk melawan setan. Supaya mudah kita, gampang untuk melawan setan, yaitu kita perkuatkan azimah kita, apa? Tujuan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu kama qala ta'ala innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nama kebaran kola dawuh sapa Allah, inna sedone setan laisa iku ora ana apa setan iku lahu tetep kedue setan. Inna sedone setan laisa iku ora ana iku lahu tetep kedue setan sultan apa kekuasaan
alal ladina ing atase wong kang alal ladina ing atase wong-wong amanu kang padha iman sapa ladina wa ala rabbihim lan ing atase pangeran ladina ya tawakkal padha tawakal sapa al ladina. Ini dawuh Gusti Allah, innahu laisa lahu sultan alal ladina amanu. Jadi setan ini tidak bisa menguasai, setan tidak bisa menguasai alal ladina amanu terhadap orang-orang yang beriman, tidak bisa menguasai terhadap iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang beriman ini kepada Tuhan tawakal kepada Allah. Ini setan nggak akan bisa menguasai. Hati-hati ya apa? Tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman. Walaqad sadaqa wallahu a'lam. Ya Allah, kita mohon kepada Allah supaya bisa senantiasa Allah memberi taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Amin ya rabbal alamin ya rabbal